Tapi kalau predestinasi dalam arti yang luas, malah menentukan segala sesuatu tanpa kecuali. Jadi kita berusaha maksimal seakan-akan keselamatan dia tergantung kita. Tapi di sisi lain kita percaya kedaulatan Tuhan yang menentukan semua. Kita mau berusaha bagaimanapun. Kalau orang ini memang orang yang ditetapkan binasa, dia tidak akan menerima penginjilan kita. Bisa dia ke gereja, bisa dia dibaptis, bisa dia menjadi pendeta, tapi menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh anak Tuhan, mustahil. Karena hanya Tuhan yang bisa mempertobatkan dia. Ya, Shalom. Bertemu kembali dengan saya, Dr. Guntur Irianto, dalam program Meja Anugerah. Dan di Meja Anugerah ini kita akan ngobrol-ngobrol santai, tentunya obrolan yang sangat bermanfaat. Bersama saya sudah ada Bapak Budi Asali. Apa kabar? Shalom, Pak Budi Asali. Shalom. Apa kabar, Pak? Baik saja. Puji Tuhan. Saya biasa membaca tulisan-tulisan. Demikian pula lihat hanya di layar kaca. Tetapi hari ini anugerah Tuhan ya. Apakah ini karena Tuhan yang sudah menentukan kita ketemu? Oh pasti. Saya percaya semua ditentukan oleh Tuhan. Wah, ini jadi bahasan kita hari ini, Pak. Predestinasi. Nah, ini kan banyak yang bingung juga. Termasuk saya juga dulu bingung. Kemudian banyak mendengar orang bicara predestinasi. Secara sempitnya itu bisa terangkan dulu, Pak. Predestinasi ini? Tergantung yang mau dibicarakan itu predestinasi yang bagaimana. Karena ada dua jenis. Kalau predestinasi yang biasa dibicarakan orang itu predestinasi dalam arti yang sempit, hanya mempersoalkan keselamatan. Nah, ini dia. Jadi pada permulaan segala zaman, kalau saya sering kali gunakan Islam minus tak terhingga ya, sudah menentukan siapa yang akan masuk surga dan siapa yang akan masuk neraka. Dan itu pasti terjadi sesuai dengan atau ketentuan. Itu dalam arti sempit. Tapi kalau predestinasi dalam arti yang luas, malah menentukan segala sesuatu tanpa kecuali, bukan hanya keselamatan. Segala sesuatu tanpa kecuali termasuk dosa. Hal-hal yang besar atau hal yang kecil, debu berterbangan, semua ditentukan oleh. Saya hari ini pakai kaos yang warna hijau, Bapak abu-abu atau biru bergaris-garis, itu ditentukan oleh Tuhan. Segala sesuatu tentukan Tuhan, dan itu saya percaya. Saya percaya keduanya, dalam arti sempit maupun dalam arti yang luas. Oke, berarti ini sangat menarik. Yang pertama, sempit itu berhubungan dengan keselamatan. Tentu, segala sesuatu terus yang kedua, tidak ada yang secara kecuali. luas. Yang kedua secara luas. Iya. Itulah yang secara luas, umum, apapun juga. Pertemuan setiap orang, rambut rontok, piring jatuh pecah. Apakah sampai seperti itu Tuhan secara detail mikirin rambut rontok atau piring jatuh, piring pecah? Ini bukan persoalan besar atau kecil ya. Tapi persoalan dia itu berdaulat atas segala sesuatu atau tidak. Kalau ada kecil tapi di luar kedaulatan dia tidak berdaulat. Nah, katakanlah Presiden Jokowi. Ya, Indonesia ini negara berdaulat. Kalau ada 1 meter persegi saja, di mana orang bisa acak-acak seenaknya sendiri, maka negara kita ini tidak berdaulat. Jadi tidak urusan besar atau kecil. Tidak perlu seluruh Kalimantan atau seluruh Pulau Jawa, begitu orang bisa acak-acak, baru namanya tidak berdaulat. Tidak. 1 sentimeter persegi saja, orang bisa bertindak semaunya di luar pemerintahan Jokowi, berarti dia tidak berdaulat. Nah, dalam Tuhan juga demikian. Kalau ada 1 hal kecil, katakan debu berterbangan atau lalat terbang, di luar rencana dan penetapan, berarti tidak berdaulat. Berarti semua itu terjadi di luar kendali dia. Segala sesuatu tadi mesti betul-betul ada di bawah kendalinya dia. Tanpa kecuali. Berarti ini semakin menarik ini. Di pikiran saya, selalu kalau kita bicara predestinasi itu tentang keselamatan melulu. Dan setiap orang akan berpikir kalau bicara predestinasi itu bicara reform. Iya. Apa memang benar dari reform atau memang itu Alkitabiah atau Biblik? Ya, itu Alkitabiah dan itu reform. Selalu begitu. Iya.
Reform yang tidak percaya predestinasi baik arti sempit maupun arti luas, menurut saya cuma ya semi reform gitulah. Berarti ada reform yang tidak mengerti ini. Bukan tidak mengerti, tidak percaya dia. Tidak percaya. Ada. Misalnya dalam arti sempit, ada yang cuma memegang single predestination. Oke. Jadi dia percaya ada orang-orang tertentu ditetapkan untuk selamat. Tetapi yang lainnya, Tuhan tidak ngurus, begitulah. Nah kalau kami tidak, sebagian ditetapkan selamat, sebagian ditetapkan binasa. Nah itu double predestination. Ini kalau dalam arti sempit itu tadi. Iya. Ya. Oke. Karena tidak masuk akal, yang single itu tidak masuk akal ya. Karena setelah kita mati cuma ada dua tempat, surga dan neraka. Jadi kalau ini sebagian ditetapkan untuk selamat, ya yang lain tidak bisa selamat lalu kemana? Apakah Ya ini pasti nggak binasa. masuk akal manusia atau? Jadi itu ajaran Alkitab kan, setelah mati ya cuma ada dua tempat. Mana ada tempat ketiga? Jadi kalau tidak ditetapkan selamat, ya pasti ditetapkan binasa. Jadi single predestination itu tidak logis. Orangnya tidak punya logika kalau seperti itu. Seandainya ada tempat ketiga, maka kita bisa menerima single predestination. Tetapi tidak ada tempat ketiga, cuma ada surga dan neraka. Nggak mungkin sudah. Iya, sekarang lebih menarik lagi. Saya akhirnya berpikir begini. Kalau sudah ditentukan selamat dan tidak, berarti tidak butuh penginjilan dong. Butuh. Sebab Karena ya sudah dalam ditentukan. teologi reform, jadi saya menjawab menurut teologi saya. Teologi reform itu percaya di satu sisi kedaulatan dari Tuhan, Ya. bahwa dia menetapkan segala sesuatu dan sebagainya. Tapi di sisi lain tidak ada tanggung jawab manusia dibuang. Jadi dua ini berjalan bersama-sama. Dia berdaulat, tapi kita bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam melakukan tugas-tugas kita, baik supaya kita bisa percaya, misalnya mendengar Injil dan sebagainya, itu kita tetap bertanggung jawab melakukan hal itu. Kalau keselamatan orang lain, kita bertanggung jawab untuk menginjili orang itu, mendoakan orang itu, memberikan kesaksian hidup yang baik untuk orang itu dan sebagainya, supaya moga-moga dia percaya. Jadi kita berusaha maksimal seakan-akan keselamatan dia tergantung kita. Tapi di sisi lain kita percaya kedaulatan Tuhan yang menentukan semua. Kita mau berusaha bagaimanapun, kalau orang ini memang orang yang ditetapkan binasa, dia tidak akan menerima penginjilan kita. Bisa dia ke gereja, bisa dia dibaptis, bisa dia menjadi pendeta, tapi menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh anak Tuhan, mustahil. Karena hanya Tuhan yang bisa mempertobatkan dia. Apakah itu artinya keselamatan bisa hilang? Kalau memang seperti itu dia sudah percaya, dia sudah Kristen, tapi karena Tuhan menentukan dia tidak seperti itu, apakah artinya itu keselamatan? Nah, itu artinya dia belum pernah selamat. Dia cuma Kristen lahiriah. Pergi ke gereja, dibaptis, KTP-nya Kristen, bahkan jadi pendeta, kelihatan Kristen, hanya lahiriahnya Kristen, tapi di dalam hatinya, dia tidak pernah betul-betul percaya bahwa Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, bagaimana Bapak bisa nilai itu lahiriah atau tidak? Menilai secara mutlak memang tidak bisa. Hanya kadang-kadang kita bisa. Terlihat dari buah-buah kehidupannya. Kalau setelah dia ngaku Kristen tetapi tidak ada perubahan hidup sama sekali, tidak ada pengudusan sama sekali. Kita melihat tidak ada kerinduan firman. Setiap dibawa mendengar khotbah dia tidur, misalnya seperti itu. Nah, ya kalau seperti itu kita langsung bisa tahu ini orang Kristen KTP. Tapi ada orang Kristen KTP yang mirip sekali dengan arti. Rajin ke gereja, antusias belajar firman Tuhan, melayani, hidupnya kelihatannya bagus dan sebagainya. Jadi memang saya katakan, kalau mutlak, tidak bisa. Kadang-kadang kita bisa menebak-nebak dan tebakan kita tetap bisa salah. Tapi Tuhannya tidak mungkin salah. Tuhan tahu siapa yang sungguh-sungguh percaya dan yang tidak sungguh-sungguh percaya. Seperti Yudas misalnya. 11 murid yang lain tidak ada yang tahu kalau Yudas itu Kristen KTP. Sampai akhir baru Yesus beritahu mereka. Tapi Yesus sendiri tahu dari semula kalau Yudas memang tidak pernah percaya. Padahal itu rasul jauh lebih tinggi dari pendeta. Saya berpikir begini, Pak Budi. Kalau Yudas dan nama-nama tokoh yang lain karena memang itu orang-orang khusus gitu kan, tidak bisa dibandingkan dengan semua orang sama. Apa karena seperti itu Yudas memang ditentukan, tapi apakah manusia yang lain yang bukan Yudas pilihan seperti itu akan seperti itu, jadi
ditentukan binasa. Sama seperti Yudas ya. Jadi kalau bisa terjadi dalam diri Yudas, bisa juga terjadi dalam diri orang-orang yang lain. Kalau orang-orang itu ditentukan selamat, dia pasti selamat. Karena rencana Tuhan itu tidak bisa gagal. Coba saya minta tolong Bapak bacakan Ayub 42 ayat 1 dan 2. Ayub 42 ayat 1-nya, ayat 2-nya. Lalu Ayub menjawab Yahweh dan berkata, aku mengetahui bahwa engkau dapat melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Nah, bagian terakhirnya itu. Tidak ada rencanamu yang gagal. Dan sebelum itu, engkau dapat melakukan segala sesuatu menunjukkan kemahakuasaan dari Yahweh itu. Ya. Karena dia maha kuasa, rencana dia tidak mungkin gagal. Kalau saya punya rencana, katakanlah saya punya rencana bangun rumah tingkat 4 begitu ya. Saya tidak maha kuasa, tahu-tahu saya bangkrut dan sebagainya, rencana saya bisa gagal. Tapi Yahweh atau Tuhan ini rencananya tidak bisa gagal karena dia maha kuasa. Siapa mau menggagalkan rencana dia? Setan pun tidak bisa gagalkan, orang pun tidak bisa gagalkan. Ada bencana apapun, lo semua di bawah kekuasaan dia kok. Makanya rencana dia tidak mungkin gagal. Kalau dia tetapkan seorang selamat, pasti orang yang selamat. Kalau dia tetapkan orang yang binasa, ya pasti orang yang binasa. Berarti sebenarnya predestinasi tidak mengecilkan semangat penginjilan ya, tidak memadamkan itu. Jadi tetap sebaliknya seharusnya. Menurut saya seharusnya sebaliknya. Kenapa? Kita punya pemikiran di luar sana ada orang-orang pilihan. Memang kita tidak tahu yang mana, tapi pasti ada kan? Nah, saya menginjil mati-matian karena saya tidak tahu yang mana pilihan. Saya harus menginjil semua. Memang kalau saya ketemu yang reprobate atau yang ditentukan binasa, saya nginjil sampai berbusa pun dia tidak bakal bertobat. Tak bisa tahu itu. Ya, tapi kalau saya bertemu dengan yang ditentukan selamat, dia pasti akan bertobat. Nah, itu yang saya cari dan itu yang mesti mendorong saya untuk menginjil. Karena ketentuan dia selamat itu bukan cuma tujuan akhirnya dia masuk surga. Caranya, siapa nginjili, kapan diinjili, dan bagaimana caranya dia percaya Kristus, itu semua ditentukan juga. Jadi muncul pertanyaan saya lagi nih, kan manusia melihat manusia yang kelihatan perbuatannya, Ya. ya kan ya. Kita juga sering mendengarkan ada orang-orang bukan Kristen yang dia berbuat baik. Mungkin kebaikannya kadang-kadang orang berkata lebih baik dari orang Kristen. Ya, gitu. memang ya. Ya, apakah dia ditentukan berbuat baik tetapi dia binasa? Kalau memang kita mau betul-betul bicara perbuatan baik, kita harus menilai dari dua sudut. Oke. Dari sudut pandang manusia, orang non-Kristen pun bisa berbuat baik. Ya. Ya, dia menolong orang miskin dan sebagainya, yatim piatu atau korban perang atau korban bencana alam. Maka dia baik, bahkan motivasinya benar bisa. Ya, tapi sudut pandang manusia itu tidak ada artinya. Sudut pandang Tuhan yang berarti. Sudut pandang Tuhan. Ya. Nah, sudut pandang Tuhan, tidak ada orang yang non-Kristen bisa berbuat baik sama sekali. Terus terang ini teologi reform. Ya, disebut dengan istilah total depravity atau kebijakan total atau total inability, ketidakmampuan total. Jadi tidak mampu berbuat baik sama sekali, berarti orang orang di luar Kristus ya dia, yang dibicarakan di luar Kristus hanya bisa berbuat dosa, dan dosa. Berbuat baik satu pun tidak bisa. Kenapa? Tuhan melihat motivasinya. Pertama, perbuatan baik itu harus muncul dari hati yang mengasihi Tuhan. Karena saya mengasihi Tuhan, maka saya mentaati dia. Coba tolong bacakan Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14, saya baca ayat yang ke-15. Ya. Jika kamu mengasihi aku, peliharalah perintah-perintah. Ya, peliharalah. Kalau terjemahan LA mungkin taatilah atau apa gitu ya. Nah, dia harus ini mentaati karena mengasihi kan. Mengasihi lalu mentaati itu ketaatan yang sungguh-sungguh. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah mungkin orang di luar Kristus mengasihi Tuhan? Karena ingat, kasih itu salah satu buah Roh Kudus. Kalau dia tidak percaya Kristus, dia tidak punya Roh Kudus. Mana bisa ada buah Roh Kudus? Iya, kasih yang sungguh-sungguh pada Tuhan tidak mungkin. Takut bisa, tapi kasih tidak mungkin. Jadi dia berbuat baik bukan karena mengasihi Tuhan. Nah, sekarang yang kedua, dia harus berbuat baik itu untuk kemuliaan Tuhan. Tolong bacakan 1 Korintus 10 ayat 31.
1 Korintus 10 ayat 31, karena itu jika kamu makan atau minum atau melakukan sesuatu apapun, lakukanlah semuanya bagi kemuliaan Elohim. Nah ya tuh, bagi kemuliaan Tuhan ya. Jadi kalau kita jangankan melakukan kayak kebaktian atau penginjilan atau pelayanan apapun atau memberikan persembahan persepuluhan, kita melakukan hanya tindakan-tindakan sederhana dalam itu. Makan dan minum itu harus untuk kemuliaan Tuhan. Makan apapun. Iya, apapun, tidur atau tidak tidur, kita mau jalan-jalan atau apapun, mesti semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Lah, ditinjau dari... sorry. Ya. Ini kalau ada orang makan sesuatu ya, kalau dia untuk kemuliaan Tuhan ya jangan dihakimi kan. Iya. Dengan sesuatu. Sekalipun orang lain itu menganggap itu salah. Tapi kalau dia lakukan untuk kemuliaan Tuhan, buat dia. Bergantung, makan yang salah itu maksudnya bagaimana, saya tidak ngerti. Iya, clean or not clean. Loh, kalau seperti itu kan, kalau prinsip dasarnya dia itu salah, menurut dia itu memuliakan Tuhan, tapi menurut fakta tidak. Jadi harus menurut kebenaran ya, memuliakan Tuhannya ini. Tuhan sendiri melihat, ini melakukan untuk kemuliaan kau atau enggak. Jadi misalnya begini ya, saya tahu makanan ini buruk untuk saya, untuk kesehatan saya. Padahal untuk melayani Tuhan, saya butuh kesehatan. Tetap saya makan makanan yang buruk itu, merusak kesehatan saya, merusak pelayanan saya. Maka itu makan yang bukan untuk kemuliaan Tuhan. Tapi sebaliknya saya bisa, enggak, saya tidak mau makan supaya saya bisa sehat dan dengan kesehatan ini memuliakan Tuhan. Maka ini saya tidak makan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi makan, minum, tidur atau enggak bukan berhenti untuk kesehatan saya. Kalau cuma berhenti di sana, ini tidak ada urusan dengan kemuliaan Tuhan. Tapi supaya saya sehat, supaya dengan kesehatan saya bisa memuliakan Tuhan, nah ini untuk kemuliaan Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya, apakah orang di luar Kristus bisa melakukan apapun untuk kemuliaan Tuhan? Mereka tidak peduli Tuhan. Tidak mungkin itu bisa. Jadi kalau mereka tidak melakukan kebaikan itu karena hati yang mengasihi Tuhan, mereka juga tidak melakukan kebaikan itu untuk kemuliaan Tuhan, maka bisalah dijabarkan dengan kata-kata lain. Mereka melakukan kebaikan itu tanpa peduli Tuhan. Nah, nurani saja berarti. Nah, sekarang ya, mereka melakukan kebaikan tanpa peduli Tuhan. Sekarang saya tanya, apakah ini baik? Tanpa peduli Tuhan. Menurut mereka. Baik. Nah, menurut Tuhan, baik Tuhan. Nah, ini kan kalang sikram menyatu sudut Tuhan. Mereka berbuat baik tanpa peduli Tuhan. Baik enggak menurut Tuhan? Ya kalau tidak dipedulikan. Nah, dia tidak dipedulikan malah bisa baik. Jadi itu menurut saya di luar Kristus apapun yang dia lakukan itu dosa. Karena itu semua orang butuh Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nggak punya. Kalau orang percaya sendiri yang melakukan kesalahan, dosa itu. Loh, kalau orang percaya sendiri tetap berdosa, tapi kan darah Kristus menghapus dosanya. Yes. Maka dia tetap diampuni dan dia tetap masuk surga. Tapi kalau orang nggak percaya, dia hanya punya dosa, dia nggak punya Juru Selamat. Ya dia bayar sendiri. Bayar sendiri bagaimana? Masuk neraka selama-lamanya. Ya, ada satu lagi kelemahan yang saya lihat dari predestinasi. Ya, yaitu ketidakadilan Tuhan. Kalau begitu terlihat seolah-olah nih ya, menurut saya di kacamata pandangan saya dan banyak orang, Tuhan nggak adil dong. Ya. Masa yang ini sekalipun sudah baik benar, kok ditentukan untuk binasa, yang ini ya begitu-gitu ya selamat. Ini di mana keadilan Tuhan? Kita bicara soal keadilan Tuhan. Itu reaksi yang paling alamiah saya kira ya, atau paling umum ya. Iya. Pada waktu orang pertama-tama mendengar doktrin predestinasi. Dan itu juga reaksi saya pada waktu saya pertama mendengar doktrin predestinasi. Bagaimana Tuhan menentukan bagian selamat, bagian binasa? Tuhan tidak adil. Nah, tapi setelah saya belajar, saya melihat adil itu apa? Kalau literal umum tuh ya seimbang lah, Ya, gitu itu. ya, sama berat. Kalau adil itu diartikan sama rata, kalau diartikan sama rata, maka memang dalam adil. Tapi masalahnya saya tidak percaya bahwa adil itu diartikan bersikap sama rata. Kalau adil diartikan bersikap sama rata, sejak penciptaan Tuhan sudah tidak adil. Karena sebagian diciptakan sebagai benda, katakanlah batu, pasir, tanah, atau apapun. Sebagian sebagai pohon, sebagian sebagai binatang. Binatang ada yang
kecoa misalnya buruk sekali, ada yang monyet yang serupa dengan kita atau mirip dengan kita begitu ya. Nah, monyet nggak? Kalau monyet masih lumayan ya. Kecoa itu gimana ya? Nah, lalu ada yang diciptakan dari manusia. Manusia pun ada yang ganteng dan cantik, ada yang buruk. Iya, saya mau dilahirkan ganteng gitu. Ya. Lalu ada yang ada yang laki, ada yang perempuan, itu pun ada yang iri hati, kenapa aku laki, kenapa aku perempuan dan sebagainya. Lalu ada laki yang tinggi, yang pendek, yang kulitnya hitam, kulitnya kuning, kulitnya putih, dan bermacam-macam. IQ-nya ada yang tinggi, ada yang rendah. Lalu ada yang diciptakan sebagai malaikat. Jadi dari penciptaan Tuhan sudah tidak sama rata. Kalau sama rata itu diartikan sebagai definisi tadi adil. Dari penciptaan Tuhan sudah tidak adil. Jadi tidak mungkin adil itu diartikan sama rata. Karena kalau mau lihat dasar Alkitab, coba dibaca Matius pasal 20. Mulai ayat 1 kalau tidak salah sampai ayat 15 barangkali. Matius 20. 20. Saya baca. Matius 20 ayat 1. Baik. Sebab kerajaan surga adalah seumpama seorang majikan yang pagi-pagi benar keluar untuk menyewa pekerja-pekerja bagi kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja atas upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pada jam 9 pagi ia keluar dan melihat orang-orang lain yang sedang berdiri menganggur di pasar. Ia berkata kepada mereka, pergilah juga kamu ke kebun anggurku dan aku akan memberikan apa yang sekiranya pantas bagimu. Maka pergilah mereka. Kira-kira pada jam 12 siang dan jam 3 petang, ia keluar lagi dan melakukan seperti itu juga. Kira-kira pada jam 5 sore, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain sedang berdiri menganggur. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berdiri menganggur sepanjang hari di sini? Mereka berkata kepadanya, karena tidak seorang pun mempekerjakan kami. Maka ia berkata kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan kamu akan menerima apa yang sekiranya pantas. Menjelang malam, pemilik kebun anggur itu berkata kepada mandornya, panggillah para pekerja itu dan bayarkanlah upah mereka, mulai dari yang terakhir hingga yang pertama. Mereka yang kira-kira jam 5 sore datang dan masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang pertama, mengira akan menerima lebih banyak, tetapi mereka pun masing-masing menerima 1 dinar. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut terhadap majikan itu, sambil berkata, orang-orang yang datang terakhir ini bekerja hanya 1 jam dan engkau memperlakukan mereka sama dengan kami yang telah menanggung beban dan panas terik seharian. Tetapi majikan itu menjawab dan berkata kepada seorang dari mereka, teman, aku tidak mencurangi engkau. Bukankah kamu telah sepakat denganku 1 dinar? Ambillah milikmu itu dan pergilah, aku ingin memberikan kepada yang terakhir ini sama seperti kepadamu juga. Ya. Yang ayat 13 tolong dibacakan lagi. Ayat 13, tetapi majikan itu menjawab dan berkata kepada seorang dari mereka, teman, aku tidak mencurangi engkau, bukankah kamu telah sepakat denganku 1 dinar? Saya kira dalam terjemah IMB mencurangi, dalam LAI seingat saya, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Jelas dia tidak bersikap sama rata ya. Dia jauh lebih murah hati terhadap orang-orang yang bekerja terakhir. Ya. Tapi dia tidak berlaku tidak adil, itu kata dia. Yang bekerja dari sepanjang hari memang sudah dijanjikan 1 dinar. Seandainya dia bayar cuma setengah dinar, dia tidak adil. Janjinya 1 dinar untuk 1 hari, dibayar 1 dinar 1 hari, dia adil. Yang di sini, tidak berhak dia mendapat 1 dinar. Mungkin 1/12 dinar, 1/10 dinar seharusnya. Tapi dia mau bermurah hati. Dia jelas bermurah hati lebih kepada yang di sini daripada di sini. Tapi dia berkata, aku tidak berlaku tidak adil terhadap kamu. Jadi dari situ kelihatan bahwa adil tidak harus bersikap sama rata. Jadi itu pertama-tama yang perlu dipikirkan. Definisi adil bukan bersikap sama rata. Kalau saya mau berikan ilustrasi, kalau Bapak misalnya punya 2 orang anak, yang satu umur 5 tahun, yang satu umur 17 tahun. Bapak memberikan harus adil. Berikan uang saku yang sama. Yang 5 tahun kasih 10.000, yang 17 tahun juga kasih 10.000. Yang 5 tahun mungkin 10.000, oh senang dia beli es krim atau apa, es lilin, cukup bagi dia senang-senang.
Yang 17 tahun 10.000 ini buat apa? Ya dia mau pacaran 10.000 buat apa? Nah, apakah kita adil dengan bersikap sama rata dalam hal itu? Justru tidak adil. Jadi sama rata dan adil itu sama sekali jangan dihubung-hubungkan. Adil itu pokoknya orang berdosa dihukum itu adil. Jadi dalam persoalan predestinasi, sekarang saya kembalikan dari ilustrasi kepada apa yang sedang kita bahas secara teologis. Orang-orang yang tidak dipilih, mereka orang berdosa dimasukkan neraka. Adil. Orang-orang yang dipilih, mereka orang berdosa seharusnya masuk neraka. Tapi mereka diberikan anugerah, diberikan belas kasihan, diberikan kemurahan hati, mereka ditebus dalam Kristus, mereka diampuni, mereka masuk surga, mereka mendapatkan kemurahan. Berarti yang di sini mendapatkan keadilan, yang di sini mendapatkan kemurahan. Tidak ada kelompok ketiga yang mendapatkan ketidakadilan. Jadi predestinasi dikatakan tidak adil. Tidak adilnya saya kepingin tahu di mana. Ini dapat keadilan, ini dapat kemurahan. Tidak ada yang mendapatkan ketidakadilan. Tidak sama rata, ya. Tidak adil, enggak. Makanya coba dibaca Roma 9 ayat 14. Kalau kita lihat ayat 10 sampai 13 itu jelas predestinasi. Lalu ayat 14-nya berkata apa? Roma 9 ya. 9 ayat 14. Jadi apakah yang akan kita katakan, mungkinkah Elohim tidak adil? Lalu jawabannya? Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Coba jawab kita aja. Lalu jawabannya ayat 15-nya? Sebab dia berfirman kepada Musa, aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati, dan aku akan berbelas kasihan kepada siapa aku mau berbelas kasihan. Lalu loncat ke ayat 18. Oleh karena itu, dia bermurah hati kepada siapa yang dikehendakinya, dan dia mengeraskan hati kepada siapapun yang dikehendakinya. Jadi lagi-lagi kedaulatan Tuhan yang ditekankan. Paulus tidak menjawab seperti cara saya menjawab tadi ya. Keselamatan kan berarti ya. Ini bicara pemilihan. Kalau kita lihat dari ayat 10 sampai 13, coba baca ayat 10 sampai 13-nya. Dari ayat 10. Ya. Dan bukan hanya Sarah saja, tetapi juga Ribkah yang mengandung, dan Ishak leluhur kita. Sebab sebelum kedua anaknya dilahirkan dan melakukan sesuatu yang baik maupun jahat, supaya tujuan Elohim yang didasarkan pada pilihannya dapat diteguhkan. Bukan atas dasar perbuatan, tetapi atas dasar panggilan. Maka dikatakan kepada Ribkah, anak yang lebih tua akan mengabdi kepada yang lebih muda. Seperti telah tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi aku membenci Esau. Ya. Jadi sebelum mereka lahir, Tuhan sudah memilih Yakub dan menolak Esau. Aku mengasihi Yakub, aku membenci Esau. Jadi harus diperhatikan untuk orang-orang yang berkata bahwa Tuhan mengasihi semua orang tanpa kecuali. Ayat ini terang-terangan mengatakan dia membenci Esau. Dan Yakub dipilih, Esau ditolak. Yakub orang pilihan, Esau orang non pilihan. Lalu dilanjutkan dengan Roma 9 ayat 14. Tadi apakah dia tidak adil? Tidak mungkin. Dia berhak mau berbelas kasihan atau mau mengeraskan hati. Itu haknya dia. Jadi pertama bicara keadilan kepada mereka yang tidak mau percaya dan dihukum. Ya. Tetapi bicara soal kemurahan anugerah ya, untuk orang yang percaya. Ya. Ini tidak ada. Predestinasi tidak bertentangan dengan keadilan. Seolah-olah bagi orang yang tidak mengerti memang iya. Tapi kalau kita memang mengerti dan melihat dari Alkitab, tidak bertentangan dengan keadilan. Bagaimana dengan mereka yang cacat? Selalu kan mereka akan berteriak soal tidak adil. Mereka dilahirkan cacat. Cacat dalam arti cacat yang bagaimana? Fisik. Oh, saya pikir begini ya. Ini laki-laki memang Tuhan bersikap tidak sama rata. Kita misalnya sama-sama tidak cacat, tangan, kaki, mulut, mata, semua bisa melihat dan sebagainya. Lalu orang itu cacat, entah buta, entah buntung kakinya atau apapun. Keadilannya nanti terlihat pada waktu penghakiman akhir zaman. Kita yang diberi banyak, dituntut banyak. Kita yang diberi sedikit, dituntut sedikit. Saudara misalnya lahir dalam keluarga kaya, katakanlah triliuner, wah dari kecil mewah sekali. Nah, saya dilahirkan dalam keluarga miskin misalnya, kelihatan kok tidak adil, aku kok papa mamaku melarat, itu papa mamanya enak sekali naik mobil terus, naik kapal terbang dan sebagainya. Tapi laki-laki adilnya terlihat pada akhir zaman.
Saya karena diberi sedikit, saya mempertanggungjawabkan beberapa juta rupiah itu saja yang diberikan kepada saya. Saudara karena diberi miliar atau triliun, saudara mempertanggungjawabkan miliar atau triliun di hadapan Tuhan pada akhir zaman, harus diapakan? Ini mestinya digunakan begini-begini, kamu salah gunakan. Nah, tanggung jawabnya lebih besar. Maka terlihat keadilan. Dalam hal cacat atau tidak cacat sama. Dia cacat, tentu dituntut lebih sedikit. Tapi yang tidak cacat, dituntut lebih banyak. Saya dulu punya seorang pengkhotbah buta. Di gereja saya jadi ya penginjil, part-timer, begitulah ya. Buta total. Saya sampai sekarang tidak ngerti bagaimana caranya dia bekerja menyusun khotbah. Ingatannya begitu hebat, ayat Alkitab dihafalkan semua. Dia naik mimbar tidak bawa apa-apa. Hafalkan semua. Dan dia bisa tahu-tahu potong di tengah jalan, tahu-tahu ambil terjemahan King James, ambil terjemahan NIV, dan sebagainya. Waduh, hafalnya luar biasa. Dan saya sering pakai dia untuk khotbah dan sebagainya. Karena pada waktu dia berkhotbah, orang-orang yang dikhotbah itu mendapatkan dua. Pertama dari beritanya, kedua dari orangnya. Waktu dia pertama kali saya undang khotbah di gereja saya, dia turun, saya naik mimbar dan saya tanya kepada jemaat, "Saudara dapat apa?" Satu jemaat saya nyaut, "Dapat rasa malu, Pak." Karena dia buta, bisa belajar, bisa khotbah. Nah, yang tidak buta ini tidak bisa belajar, tidak mau belajar, tidak mau melayani dan sebagainya, harus malu luar biasa dibandingkan yang buta. Yang buta pada nanti dituntut cuma sedikit karena dia buta. Yang melek ini dituntut lebih banyak, tapi melakukan lebih sedikit. Wah, ini jelas sekali pahalanya dia jauh lebih besar dari pahalanya kita. Kalau seperti itu. Jadi jadi situ pada waktu dibandingkan dengan penghakiman akhir zaman, maka terlihat keadilannya. Apa yang dilakukan di bumi itu akan rewardnya berikutnya. Ya. Oke, ini yang terakhir nih. Iya, jadi semakin menarik dan hangat ini muncul di pikiran saya predestinasi itu seperti yang sudah dijelaskan tadi, tapi ada satu lagi yang di pikiran saya, yaitu kalau sudah ditentukan manusia itu seperti robot. Ya sudah begitu aja. Mau kemana lagi ya, arahnya begitu. Karena sudah ditentukan. Jadi seperti sebuah sistem robot yang diatur seperti itu selesai. Atau apa yang sudah di sistem? Enggak ya. Tidak. Apakah saudara sendiri merasa diri saudara seperti robot atau enggak? Tidak, tetapi bayangan karena predestinasi itu. Nah, saya kalau seperti itu saya memberikan seperti suatu ilustrasi ya. Memang dalam Alkitab jelas sekali bahwa bukan robot ya. Jadi seperti ini ya. Waktu Musa diutus kepada Firaun, Tuhan sudah berkata, "Aku akan mengeraskan hatinya." Berarti Firaun ditentukan untuk tidak akan mentaati Tuhan. Tapi pada waktu Musa sampai ke hadapan Firaun dikatakan mengeraskan hatinya sendiri. Berarti satu sisi Tuhan menentukan, di sisi lain orang itu otomatis akan melakukan dengan kemauannya sendiri. Apa yang Tuhan tentukan. Tapi Tuhan udah tahu kan? Tahu dan menentukan. Karena ditarik kasih karunia-Nya. Tidak bisa tidak, Firaun pasti berbuat dosa, pasti jatuh ke dalam dosa. Nggak bisa tidak, pasti. Jadi sekarang saya berikan ilustrasi. Nggak boleh orang mengajar hanya ilustrasi ya. Makanya tadi saya sudah berikan dasar Alkitab dari Firaun. Maka sekarang saya berikan ilustrasi bahwa kita bukan robot ya. Kalau misalnya begini ya, ada satu pertandingan tinju gitu ya. Atau pertandingan sepak bola, apapun lah ya. Ya, saya senang tinju soalnya. Malu sekali bilang, aku tidak memalukan. Nah, sekarang karena jamnya itu katakanlah dini hari dan sebagainya, maka saya tidak mau nonton. Tapi TV saya set untuk merekam. Ya, jadi saya lalu menonton rekamannya. Pada waktu saya menonton rekamannya, semua sudah ditentukan, bukan? Kalau misalnya KO ronde ke-13, ya pasti KO ronde ke-13. Kalau misalnya KO-nya kena hukanan, ya pasti KO-nya kena hukanan. Detik keberapa dan sebagainya, seluruhnya sudah ditentukan di dalam rekaman ini. Tapi tetap pada waktu saya nonton rekaman itu, saya tidak melihat dua robot sedang berantem. Seandainya rekaman itu begitu canggih sampai
pikiran mereka pun bisa terekam dan bisa terlihat. Maka terlihat bahwa mereka mikir, enaknya aku jab atau straight, enaknya aku melangkah ke kanan atau melangkah ke kiri, dan sebagainya. Jadi mereka bukan dua robot yang sedang berantem. Karena pemikiran mereka semua pun ikut ditentukan. Jadi tetap manusia bukan robot. Tuhan menentukan, tapi manusianya tetap melakukan dengan kemauannya. Memang misteri, pas sekali dengan penentuan dari Tuhan itu. Nah, Daud kan dipilih Tuhan langsung ya, jadi raja. Tapi kemudian kita tahu ada langkah kesalahannya ketika dia mengambil Betseba. Apakah itu juga mengambil Betseba sebagai ketentuan Tuhan? Semua, saya percaya kalau predestinasi dalam arti luas, segala sesuatu ditentukan. Jadi tinggal cuma lihat saja pada minus tak terhingga itu, Tuhan tahu atau tidak bahwa Daud dan Betseba akan berzina. Pasti Tuhan tahu kan? Kalau tahu, apa yang dia tahu pasti terjadi atau tidak pasti terjadi? Sudah pasti terjadi. Kalau pasti terjadi berarti tertentu. Kalau tertentu, siapa yang menentukan pada saat itu? Cuma ada Tuhan sendirian. Tidak bisa dia yang menentukan. Jadi mau bicara perbuatan apa saja, Tamar diperkosa oleh Amnon dan sebagainya, tinggal tanya pada saat hingga Tuhan tahu apa enggak perbuatan itu? Tahu pasti terjadi atau enggak? Pasti terjadi. Kalau pasti terjadi berarti tertentu. Kalau tertentu berarti mesti ada yang menentukan. Siapa yang menentukan pada saat itu? Cuma ada Tuhan sendiri kok. Tidak terhindar. Tuhan yang menentukan. Tapi tidak berarti bahwa mereka tidak bersalah. Karena mereka tetap melakukan dengan kemauan mereka sendiri. Maka mereka bertanggung jawab. Baik, berarti manusia tidak pernah tahu apa yang direncanakan dan dipikiran Tuhan sebenarnya. Tidak tahu sama sekali. Tetapi hanya mereka-reka, meraba-raba. Seperti apa Tuhan itu? Sebaiknya jangan mereka-reka. Sebaiknya jangan mereka-reka. Karena rencana Tuhan dalam kekekalan itu bukan pedoman hidup kita. Pedoman hidup kita adalah firman Tuhan. Coba tolong dibacakan Ulangan 29 ayat 29. Ulangan 29 ayat yang ke-29. Hal-hal yang tersembunyi adalah milik Yahweh Elohim kita, dan hal-hal yang dinyatakan adalah milik kita dan anak-anak kita sampai selamanya, supaya kita melakukan semua perkataan hukum Taurat ini. Ya, kalau dalam LAI saya kira diterjemahkan bagi. Jadi hal-hal yang tersembunyi itu bagi dia. Hal-hal yang dinyatakan itu bagi kita, yaitu Taurat. Jadi yang tersembunyi, rencana Tuhan tersembunyi itu bukan urusan kita. Jadi kalau saya misalnya memberitakan Injil kepada seseorang, saya tidak usah mereka-reka ini kira-kira orang pilihan atau tidak pilihan. Bukan urusan saya. Urusan saya memberitakan Injil kepada seadanya orang yang bisa saya jangkau. Jadi itu yang diperintahkan oleh firman. Beritakan Injil kepada segala makhluk, lalu carilah saksiku dan sebagainya. Itu semua yang harus kita lakukan, bukan mereka-reka. Orang ini pilihan, orang ini non pilihan. Wah, kelihatannya jahat non pilihan lah, nggak usah saya injili. Nggak boleh. Itu mau bertindak berdasarkan rencana Tuhan yang tidak kita ketahui. Itu nggak boleh ditebak-tebak, nggak boleh dipikir-pikirkan. Kita hidup berdasarkan firman Tuhan. Itu pedoman hidup kita. Bagaimana dengan ini paling terakhir, bagaimana dengan banyak sekali hamba Tuhan yang hobinya menafsirkan? Kan kita tahu bahwa ya kadang-kadang hermeneutik menafsirkan itu perlu, ya. Tapi kadang-kadang juga kan tidak selalu harus ditafsirkan sebuah kebenaran. Dan banyak orang kan mencoba menafsirkan kira-kira seperti tadi yang saya bilang. Tuhan itu seperti ini, Tuhan seperti itu. Tetapi sudah dijawab tadi bahwa hal-hal yang tersembunyi, ya itu milik Tuhan. Kita melihat sesuatu yang sudah dinyatakan kepada kita. Tapi untuk besok bagaimana? Kalau Pak Budi sendiri, besok, lusa, dan lain sebagainya. Tetap untuk besok, untuk apapun saya hidup berdasarkan firman Tuhan. Harus berdasarkan firman Tuhan. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi itu berdasarkan firman Tuhan. Nggak tentang penafsiran. Kalau menurut saya, memang semua mesti ditafsir. Selama tafsirannya benar ya. Jangan tafsir ngawur.
Semua mesti tafsir. Sebagai contoh ya, kalau Yohanes 14 ayat 28, kalau itu tidak tafsir, maka jadi ajaran apa? Coba dibacakan. Yohanes 14 ayat 28. Ini mau ditafsir atau tidak? Ya. Kalau itu tidak ditafsir, silakan sudah. Yohanes 14:28. Oke. Kamu telah mendengar aku berkata, aku pergi dan aku akan datang kembali kepadamu. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan bersukacita karena aku berkata, aku pergi kepada Bapa sebab Bapa lebih besar daripada aku. Nah ya, bagian terakhir saja. Bapa Bapa lebih besar daripada aku. Kalau itu tidak ditafsirkan, kita pasti keluar dari doktrin Tritunggal. Karena Tritunggal itu Bapa, Anak, Roh Kudus itu setara. Nah ini kenapa dia berkata Bapa lebih besar daripada aku? Harus ditafsir. Dia bicara sebagai manusia. Kalau Tuhan pakai merendahkan diri menjadi manusia, maka dia lebih rendah. Contoh yang lain, Matius 24 ayat 36. Ini memang banyak juga akan menjadi serangan dari Saksi ibu dan sebagainya. Orang-orang ya, Unitarian bahkan Islam. Itu Ya. di bawah lebih rendah, Ya. apa yang lebih Ya. besar gitu ya. Ini tadi di Matius 24 ayat 36. Matius 24 ayat 36. Namun mengenai hari dan saatnya tidak seorang pun mengetahuinya, bahkan para malaikat di surga pun tidak, kecuali Bapakku saja. Anak tidak juga ada. Tidak ada seorang pun yang tahu, malaikat juga tidak. Loh, dalam LA ada anak pun tidak mestinya. Kecuali Bapakku saja. Kok aneh kata anak pun tidak ada ya? Mestinya ada kata anak pun tidak. Berarti Yesus tidak maha tahu. Dia Kalau Yesus tahu. tidak maha tahu, dia bukan Tuhan. Ya, Lah, lagi-lah. Apa? Katanya sekedar utusan saja. Nah, makanya ini kita mesti lagi mesti main tafsir, tidak bisa tidak. Ada yang perlu Dia ditafsirkan. tidak maha tahu karena dia sebagai manusia. Seandainya dia sebagai Tuhan, tidak mungkin dia tidak maha tahu. Dia pasti maha tahu. Jadi semua ayat ditafsir. Kalau dari tafsir, ya timbul kekacauan. Menafsirnya ayat satu dengan ayat-ayat lain dalam Alkitab harus harmonis. Nggak boleh sampai tabrakan. Begitu tabrakan, ya berarti tafsirnya salah. Berarti kebenaran jika disampaikan dengan menafsirkan salah, jadi salah. Iya, bisa. Tapi kebenaran jika disampaikan dengan benar, sesuai kebenaran itu, dia pasti benar. Iya. Oke, Pak Budi Asari, terima kasih banyak. Sudah bisa berbincang-bincang dan banyak yang bisa kita terima, pahami, dan rekan-rekan semua yang melihat ikut dalam channel ini bisa diberkati dari pemahaman demi pemahaman. Sampai jumpa lagi, tetapi juga dengan konten atau tema-tema yang pasti lebih menarik dan heboh ya. Baik, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama.